Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Kali ini saya sedang berada di Depok, dan ini adalah proyek rumah 2 lantai sahabat PU. Dia dilebarkan ke belakang dan ke samping, karena di bagian belakang ya ini masih tersedia cukup banyak lahan dan pemilik membutuhkan volume ruang yang lebih luas, makanya merenovasi rumahnya dan menggunakan jasa dari tim Nugroho PU. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah struktur yang menopang plat dak bondek ini ya. Kita akan membahas tentang balok beton bertulang. Baik sahabat PU, di depan ini adalah sebuah rencana plat dak lantai dengan menggunakan bondek dan juga wearmesh. Kami sering sekali membahas terkait dengan bahasan dak bondek ini. Namun kali ini kita mau bahas baloknya dulu. Yang menyangga daripada plat ini itu adalah balok-balok yang ada di bawahnya. Sekali lagi saya nyebutnya balok ya, bukan slope. Kalau slope itu letaknya ada di bawah dekat dengan pondasi. Kalau yang berada di atas yang menyangga plat dak ini ya itu adalah balok. Karena ini proyek renovasi, kami banyak melakukan rekayasa struktur. Kami sambung-sambung balok lama dengan balok baru, ya kan? Suntik-suntik kolom. Kemudian bongkar, pasang dinding. Tuh. Dindingnya sudah rapi-rapi. Kita bongkar-bongkar lagi dan kita akan renovasi. Ya. Nah, sekarang saya akan turun dulu karena bahasanya masih tentang balok ya. Nanti kita akan turun dan kita akan view dari bawah menuju ke atas untuk memperlihatkan baloknya ya sahabat PU ya. Tuh ini rumah existing. Di sini pemilik sempat mengeluh terhadap saya pada saat survei dulu bahwa oh ini gimana Pak Nugroho? Catnya ngelupas terus kan gitu. Oke, nanti ke depan kita akan atasi untuk permasalahan cat yang lembab seperti ini ya. Oke, saya turun dulu sahabat PU. Nah, belum lama kami juga sudah membahas terkait dengan pondasi footplat, ya kan? Rangkaian tulangannya adalah ini, slope beton bertulang, kemudian kolom beton bertulang, ya kan? Bahkan untuk kolom-kolom existingnya juga sudah kami bahas pada konten berikutnya atau konten sebelumnya maksudnya. Sahabat PU bisa menyimak bahasanya di video saya yang sebelum ini ya. Oke, jadi di bawah ini itu ada yang namanya kolom. Ini bentangnya kurang lebih 3 meter sahabat PU. Dan di atas kolom ini terdapat struktur beton bertulang. Ini ya. Struktur balok beton bertulang sahabat PU ya. Balok itu adalah sebuah struktur horizontal yang tujuannya menyangga plat dak lantai yang ada di atasnya. Ini adalah dak bondek ya. Dia ditahan atau dak bondek ini menumpu pada balok beton bertulang. Nih. Kemudian ini, ya itu semuanya adalah balok. Di sini kami memakai 2 jenis ukuran balok. Yang pertama yang gede ini ya, ini adalah balok utamanya atau B1-nya kita pakai dimensi 20 x 40 cm. Gede banget. Dan juga satu lagi untuk balok anaknya. Ini sahabat PU, itu balok anaknya kita pakai ukuran 15 x 25 cm ya. Apa sih balok anak itu Pak Nugroho? Jadi balok anak adalah sebuah balok yang letaknya berada di tengah bentang balok induk dan dia tidak ditumpu langsung oleh kolom ya. Contoh nih, jadi itu adalah kolom dan ada balok induk ya, ini balok induk. Namun di tengahnya ada sebuah balok yang arahnya berseberangan dengan balok induk ya. Nah, ini namanya balok anak. Jadi balok anak ini dia tidak meneruskan ke kolom, tapi dia meneruskan bebannya ke balok induk dulu. Jadi balok anak ini dapat beban dari dak
lantai di atasnya. Beban tersebut diteruskan ke balok induk, kemudian balok induk baru meneruskan ke kolom, dan kolom itu diteruskan ke sleeve. Bebannya dibagi rata, kemudian diteruskan ke pondasi footpath yang ada di bawahnya. Ya. Nah, kenapa kok ada balok anaknya? Karena kita pakai bondek, ya, yang mana ada bentang-bentang maksimal. Berapa sih Pak Nugroho kalau pasang bondek itu baloknya harus maksimal di bentang berapa gitu loh. Kalau standar yang diterapkan di proyek kami itu maksimal bentang ada di 3 meter, ya kurang lebih di 3 meter. Kalau bentangnya panjang ya seperti ini ya, dari ujung sini ke ujung situ, ya ini kan panjang banget, maka kita tambahkan balok anak di sini. Karena prinsip dari pemasangan bondek itu adalah diarahkan ke bentang terpendek dari grid kolom atau grid baloknya, seperti itu. Nah, struktur baloknya itu adalah seperti ini, ya, disangga dengan menggunakan steger kasus, steger bambu. Kemudian yang bawah ini ya, ini adalah begesing bagian bawah, dan ini lama kita lepasnya ya, nanti sampai benar-benar kering struktur atasnya, bahkan sampai pengecoran dak lantai 2 nanti akan tetap bertahan ini untuk begesing bagian bawah untuk perkuatan kami tentunya sahabat PU ya. Nah, kalau bagian samping itu sudah bisa kita lepas supaya begesingnya bisa kita pakai untuk balok selain di tempat ini gitu, untuk efektivitas efisiensi proyek yang sedang kita kerjakan, seperti itu. Ini tinggal tunggu kering saja kok. Ini kalau sudah kering, sudah saya ngecor plat dak yang di lantai 2 tadi, udah tinggal dibongkarin saja. Nah, pada bagian ini itu ada balok yang menempel dengan balok existing ya, yang mana kita sambung tuh. Jadi balok yang arah ke sana ya, itu kita tancapkan besinya ke balok yang existing, rumah existing. Jadi di sini kita main sambung menyambung balok, kemudian suntik menyuntik kolom ya. Ini kolom-kolom suntikan semuanya, sahabat PU. Jadi pada bagian bawah ada pondasi footpath, kemudian ada sleeve, ada kolom, dan juga ada balok. Balok ini ada balok induk dan juga balok anak. Kalau sleeve itu dia menghubungkan antar kolom di bawah, namun kalau balok ini menghubungkan antar kolom pada bagian atas dan juga berfungsi sebagai penahan plat dak lantai 2-nya. Kemudian untuk posisi penulangan balok itu berbeda dengan penulangan kolom ya. Banyak yang salah tuh di lapangan. Dan sahabat PU, walaupun ngecornya pakai bondek seperti ini, itu jangan sekali-kali ngecor balok itu separuh-separuh. Pak, saya cor baloknya 3/4 dulu, nanti yang 1/4 saya barengkan dengan plat dak bondeknya supaya monolit Pak. Nah itu keliru itu ya. Jadi kalau yang namanya balok beton bertulang, ya itu semua tulangan balok tersebut harus dicor dengan beton semuanya ya. Nggak boleh itu 1/4 disisakan kemudian nanti dicor bersamaan dengan plat. Tidak boleh seperti itu ya. Seperti yang sedang kita kerjakan ini loh. Jadi balok-baloknya itu sudah selesai dicor, kemudian bondeknya itu cukup numpang di atasnya saja. Tuh, seperti ini. Oke ya sahabat PU ya. Jadi terkait dengan balok beton bertulang ini sudah saya sampaikan ulasannya. Semoga menginspirasi para sahabat PU semua, terutama yang mau melakukan pengedakan dengan menggunakan bondek dan juga wermes. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Baik sahabat PU, kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih, semangat membangun.